Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita mengawali acara ngaji bareng online kita pada pagi hari ini dengan kembali sepenuh hati memohon kepada Allah. Semoga Allah menganugerahkan untuk kita semuanya hati yang lapang, bening, hati yang bersih, tulus dan ikhlas. Agar dengan segala kelapangan, kebeningan dan ketulus ikhlasan hati itulah setiap pagi kita sepenuh hati menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah, kita semuanya diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Dan alhamdulillah untuk itu pun Allah menganugerahi pula untuk kita nikmat sehat walafiat, sehingga insya Allah kita pun masih diberikan keleluasaan di dalam kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang paling utama tentunya dalam kebersamaan ini kita terus berupaya untuk saling ajak mengajak dan saling ingat mengingatkan dengan semangat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, agar setiap diri kita di dalam kesendirian dan di dalam kebersamaan benar-benar menjadi bagian dari hamba Allah yang mengalami keberuntungan dan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Dengan salah satu pilar untuk mendapatkan kebahagiaan itu adalah dengan saling nasihat menasihati di dalam kebenaran, saling nasihat menasihati dengan cara yang benar, saling nasihat menasihati tentang kesabaran, dan saling nasihat menasihati pula dengan cara yang sabar tentunya. Semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah di dalam kebersamaan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr inilah sama-sama kita saling ajak mengajak untuk menyadari dan mensyukuri nikmat paling utama yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya melampaui nikmat-nikmat lain yang boleh jadi selama ini kita lebih mengedepankannya di dalam kehidupan kita. Apakah itu? Itulah nikmat iman dan Islam. Dan sejatinya dengan keberadaan nikmat iman dan Islam itulah baru kita menyadari sepenuhnya bagaimana hakikat keberadaan di dalam kehidupan ini. Termasuk kebahagiaan itu sendiri. Kebahagiaan bukan ditentukan oleh harta, walaupun kita membutuhkannya. Kebahagiaan bukan ditentukan oleh kesehatan, walaupun kita memerlukan kesehatan itu sendiri. Kebahagiaan itu bukan dikarenakan kemuliaan di mata manusia, walaupun sesungguhnya disadari atau tidak disadari. Kita pun mencarinya. Namun sesungguhnya dengan keberadaan nikmat iman dan Islam inilah kita menyadari bahwa sesungguhnya atas apa saja yang Allah lekatkan di dalam diri kita adalah merupakan nikmat yang luar biasa. Dan bahwa betapa selama ini kita lebih banyak mengedepankan bahwa yang dikatakan anugerah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala hanyalah semata ketika kita merasakan kenikmatan duniawi di dalamnya. Namun ketika kita mengalami kesulitan yang bersifatnya duniawi, kita merasa seakan-akan Allah sedang tidak mengasihi kita pada saat itu. Padahal Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sejatinya betapa banyaknya kita mendapati hikmah kehidupan ini
justru pada saat kita berada di dalam ujian itu sendiri. Sebagaimana halnya ketika kita sedang merasa sakit, maka baru terkenanglah pada saat itu. Sekecil apapun sakit yang kita derita, maka terasakanlah pada saat itu bahwa betapa ini bukan hanya berhari-hari, bukan hanya berpuluh hari, namun beratus dan beribuan hari, dan bahkan puluhan tahun Allah memberikan nikmat sehat yang luar biasa bagi kita semuanya. Namun ketika Allah memberikan ujian sedikit saja kepada kita, termasuk sariawan pun, sekecil apapun sariawan yang muncul di lidah ataupun di bibir itu, maka segala sesuatu yang kita anggap sebuah kenikmatan selama ini, apakah kenikmatan di dalam kita berbicara, ataukah kenikmatan kita di dalam menyantap makanan atau masakan itu sendiri, maka seketika menjadi sirna karenanya. Maka dari itulah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sejatinya di dalam kita mengawali acara ngaji bareng online ini, dan bahkan sebetulnya menyelimuti seluruh acara ngaji bareng online ini adalah bersama-sama kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan betapa banyaknya nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Sangat sedikit boleh jadi yang kita menyadari akan keberadaan nikmat itu, apalagi kita sepenuh hati pula mensyukurinya. Maka suatu hal tentunya yang kita syukuri pula bahwa ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata tidak terhingga yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga di dalam ujian, ketika kita memohonkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya kita menyampaikan pula permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dari nikmat yang Allah berikan selama ini, boleh jadi sangat sedikit kita mensyukurinya, atau bahkan dengan nikmat dan ujian yang Allah berikan kepada kita selama ini, bukan rasa syukur yang kita hantarkan kepada Allah, namun sebaliknya, membuat kita melakukan sesuatu yang sesungguhnya Allah tidak menyukai akan hal itu. Sebagaimana halnya Allah telah memberikan nikmat sehat kepada kita selama ini. Kalau seandainya kita renung-renungkan benar, bagaimana cara kita menyikapi nikmat sehat yang Allah berikan? Apakah nikmat sehat itu lebih banyak kita gunakan untuk diri pribadi semata, ataupun orang-orang terdekat kita semata? Ataukah telah kita kontribusikan nikmat sehat ini untuk lebih banyak lagi berkiprah dengan memperhatikan orang-orang yang berada di seputar kita? Begitupun nikmat ekonomi ataupun kekayaan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Sampai sejauh mana kiprah kita di dalam memanfaatkan harta itu sebaik-baiknya. Bukankah sesungguhnya secara umum, segala sesuatu yang kita katakan milik kita berupa harta itu, masih berupa potensi harta kita sesungguhnya, sampai dengan kemudian harta itu kita manfaatkan dan kita betul-betul kontribusikan pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka barulah itu secara sejati harta itu menjadi milik kita. Dikarenakan bukan hanya sekedar kita memilikinya, namun dengan apa yang kita berikan itu, Allah akan melipat gandakan ganjarannya bagi kita semuanya, baik dalam kehidupan dunia apalagi di dalam kehidupan akhirat kita. Termasuk pula di dalam kebersamaan kita setiap pagi ini, Bapak dan Ibu. Betapa sesungguhnya begitu banyaknya alternatif-alternatif ataupun sesuatu yang menjadi iming-iming untuk bisa kita melakukannya setiap pagi. Sebagaimana halnya yang kita rasakan selama ini, betapa banyaknya hari-hari yang sudah kita lalui. Bagaimana cara kita menyikapi hari-hari di dalam setiap pagi yang telah kita jalani. Maka betapa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui media yang Allah hadirkan bagi kita semuanya dengan peristiwa COVID ini. Maka lahirlah NBO dalam peristiwa COVID ini. Maka sesungguhnya atas apa yang kita dapati, ketika kita mensyukuri atas apa yang kita jalani berhari-hari bersama orang-orang yang sama-sama kita saling cinta-mencinta karena Allah, bukankah mengingatkan kepada kita semuanya peristiwa COVID yang Allah jadikan sebagai awal dari kegiatan ngaji bareng online ini sendiri? Maka dari itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya atas apa yang kita telusuri dan kita dapati melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang terdapat dalam mushaf Al-Quran yang sangat kita muliakan dan sangat kita cintai ini, betapa Allah menghadirkan pula kepada kita semuanya ayat-ayat Allah yang dihadirkan dalam kegiatan, dalam aktivitas dan seluruh fenomena alam semesta ini. Bahwa betapa ketika Allah menyampaikan kepada kita semuanya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Secara berturut-turut Allah menyampaikannya, maka sesungguhnya
bersama satu kesulitan itu begitu banyaknya kemudahan, dan Allah mengulanginya lagi. Sesungguhnya bersama satu kesulitan itu Allah hadirkan begitu banyaknya kemudahan di dalam kehidupan ini. Maka kita mendapati bahwa sesungguhnya di satu sisi adalah merupakan musibah, bukan hanya pribadi, tetapi secara global Allah turunkan COVID ini. Maka sesungguhnya secara hakikatnya tidak ada COVID tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mendapati segala sesuatu yang berlangsung dalam kehidupan ini adalah merupakan ayat-ayat Allah, tanda-tanda, peringatan-peringatan dari Allah. Semoga kita dapat melaksanakan atas apa yang Allah sampaikan kepada kita semuanya. Sebagaimana dalam surah yang selalu kita baca, dalam surah Al-Mulk itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka mudah-mudahan atas izin dan rahmat Allah di dalam kita menyikapi COVID ini, Allah bimbing kita sehingga kita bersama-sama melalui media dan forum ngaji bareng online via Zoom ini, maka Allah himpun kita. Tidak saja kita diberikan kesempatan di dalam menelusuri, membaca setiap huruf kata dan ayat di dalam Al-Quran, namun betapa Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang, didatangkannya simbol-simbol kasih sayang Allah itu dengan begitu banyaknya saudara-saudara kita yang saling cinta mencinta kita antara satu dengan yang lainnya. Karena Allah semata dihadirkannya saudara-saudara kita di dalam forum ngaji bareng online ini. Betapa indahnya Bapak dan Ibu sekalian, dan betapa mengesankannya ketika kita mendapati salah seorang di antara kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kemarin kita mendapatkan informasi bahwa Bapak Johnny Beng sudah kembali kepada Allah, Johnny Abu Bakar, dan bagaimana kita bisa mendapati bahwa beliau adalah saudara kita selama ini yang kita saling sapa menyapa selalu dengannya. Atau sebagaimana halnya kita mendapatkan kesan tersendiri Ibu Titik Kartika yang sudah kembali kepada Allah sekitar 3 minggu yang lalu. Betapa kita masih ingat, dan bahkan bukan hanya kita ingat kepada beliau, sampai dengan kokok ayamnya pun mengingatkan kita. Maka betapa ketika kita mengingat Ibu Titik Kartika ataupun saudara kita lainnya yang telah kembali kepada Allah, gembira hati kita ketika kita mengenangnya, bahwa kita diperjumpakan walaupun tidak pernah secara fisik, namun kita terus berupaya saling sapa menyapa, dan hanya kenangan baik yang tertinggal dan tersisa bagi kita semuanya. Dan hal itulah yang melandasi doa-doa kita yang dihantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya Bapak dan Ibu, kita pun berharap pula semoga ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara kita, baik saudara biologis kita, keluarga kita, ataupun saudara spiritualitas kita, dapat kita saling menghantarkan doa antara satu dengan yang lainnya. Dan kita mengetahui bahwa bagaimana Allah memastikan, menyampaikan kepada kita semuanya, Ud'uni astajib lakum, memintalah kepadaku. Itulah yang Allah sampaikan kepada kita semuanya, dan Allah langsung menyampaikan dalam ayat yang sama, akan aku kabulkan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan di dalam kebersamaan kita setiap pagi seperti ini, Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya. Tidak hanya di dalam kita menelusuri di dalam melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran melalui setiap huruf kata dan ayat yang terjalin begitu indahnya di dalam mushaf Al-Quran ini. Namun semoga pula forum ini kita menjadikannya sebagai forum di mana kita saling mentautkan tali kasih sayang antara satu dengan yang lainnya, semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan walaupun kita tidak pernah berjumpa secara fisik Bapak dan Ibu, sama-sama kita berdoa dan berharap kepada Allah bahwa betapa bahagianya perjumpaan dalam kehidupan di alam dunia ini. Sebagaimana kita bisa merasakannya, walaupun tidak pernah berjumpa sebelumnya, namun seakan-akan sudah demikian akrabnya, terikatnya secara emosional antara satu dengan yang lainnya. Maka mudah-mudahan ketika kita berjumpa di padang surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak terbayangkan kebahagiaan seperti apa yang Allah akan hadirkan bagi kita semuanya. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita menjadi bagian sebagaimana Allah sampaikan pada akhir surah Al-Fajr itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga kita semuanya menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang dimaksudkan dalam ayat-ayat ini.
kita dikumpulkan sebagai bagian dari hambanya. Dan ketika Allah ridho kepada kita, dan kita pun ridho dan sukacita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah himpun kita semuanya bersama orang tua dan para leluhur kita, dan bersama putra dan putri dan seluruh zuriat kita semuanya, saudara-saudara kita, sanak dan kerabat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, dikumpulkan Allah kita semuanya di padang surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa pula sepenuh hati kita sampaikan di dalam kebersamaan ini kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia, paling indah dan paling elok akhlaknya. Dan Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti halnya nabi dan rasul sebelumnya. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya untuk kaum tertentu, tetapi Allah mengutusnya untuk kemaslahatan seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu melainkan untuk rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka di dalam kita berupaya dan berjuang untuk sepenuh hati di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mudah-mudahan misi yang diemban oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat kita terus dan kita lanjutkan sehingga sampai dengan akhir kehidupan ini, setiap bagian dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencerminkan pula misi yang diemban dan telah ditetapkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, dalam upaya dan ikhtiar kita untuk mengambil mutiara hikmah dari keteladanan yang telah dihadirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya, betapa Rasulullah menyampaikan dan mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana agar kita bisa sukses di dalam pergaulan kita, di dalam kebersamaan kita. Maka Rasulullah menyampaikan bahwa kita tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji, yaitu kita tidak berbisik kepada orang kedua di hadapan orang ketiga. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian bertiga, maka janganlah dua orang berbisik tanpa orang yang ketiga, hingga kalian berbaur dengan orang banyak, karena hal tersebut akan sangat menyedihkannya. Sehingga kita bisa mendapati bahwa bagaimana sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyikapi atas apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Dan diantaranya adalah atas apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Abdullah bin Dinar yang berkata, aku bersama Ibnu Umar di rumah Khalid bin Uqbah yang berada di pasar. Lalu datanglah seorang ingin berbicara empat mata dengannya. Dan di sana tidak ada orang lain selain aku yang bersama Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Umar memanggil orang lain hingga kami tidak lagi bertiga, tetapi menjadi berempat. Maka setelah hadirnya orang keempat, maka ia pun berkata kepadaku dan kepada seorang yang baru dipanggil itu, mohon menjauh sedikit, karena aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah dua orang berbisik tanpa orang yang ketiga. Betapa indahnya akhlak yang telah dihadirkan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abdullah bin Umar di dalam menyikapi atas apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga betapa Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya, jangan sampai kita membuat orang yang berada di seputar kita menjadi sedih atas apa yang kita ucapkan atau apa yang kita lakukan terhadapnya. Walaupun boleh jadi di dalam bisikan yang dilakukan dengan pihak yang ketiga tersebut tidaklah terdapat sesuatu yang berbicara tentangnya. Namun hal itu akan menyedihkannya dikarenakan ia menjadi orang yang sendiri dari kebersamaan tiga orang sebelumnya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah yang kita dapati bahwa bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepekaan dan kepedulian yang luar biasa di dalam kita menjalani kehidupan ini.
Betapa sesungguhnya Rasulullah mengajarkan kepada kita, jangan sampai atas apa yang kita katakan, atas apa yang kita lakukan, dapat membuat sedih ataupun boleh jadi menghadirkan dosa pada pihak ketiga, dikarenakan ia akan berprasangka apa terhadap apa yang kita lakukan dengan bisikan yang kita lakukan di hadapan orang yang ketiga tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, di dalam kebersamaan kita setiap pagi ini pula Bapak dan Ibu, selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk menjalani kehidupan ini, sebelum tiba saatnya ketika kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi boleh jadi sebagian besar dari kita yang berada dalam forum ini tidaklah lagi dalam kebersamaan dengan ayah dan ibu ketika sebagian besar dari mereka telah kembali dan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selagi kita diberikan kesempatan, terus berupaya kita Bapak dan Ibu untuk saling menyemangati, saling mengingatkan, untuk benar-benar kita menyadari akan keberadaan ayah dan ibu kita. Bukan hanya secara fisik, namun yang lebih utama lagi adalah bagaimana nilai-nilai keteladanan dan kasih sayang tiada tara dan tanpa batas itu yang telah diberikannya kepada kita semuanya. Betapa sebagaimana kita mendapat dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita berterima kasih kepada sesama kita, maka sesungguhnya ketika itu kita sedang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apakah ada kasih yang melampaui dari kasih yang pernah kita dapatkan dari ayah dan ibu kita? Walaupun boleh jadi semasa hidupnya, tidak banyak pula waktu yang telah kita dedikasikan di dalam sepenuh hati, melaksanakan ketaatan dan kasih sayang kepada mereka. Apalagi kalau saat kita ingat dan kita kenang benar, di mana di saat usia-usia senja mereka, sesungguhnya mereka memerlukan sekali perhatian dan cinta kasih dari putra dan putrinya. Namun boleh jadi pada saat itu kita sedang berada dalam puncak-puncaknya, masih dalam puncak kesehatan, dalam puncak kesibukan, dan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan diri pribadi kita ataupun keluarga kita. Sehingga tidak banyak waktu yang kita luangkan, apalagi yang kita dedikasikan secara khusus untuk mereka. Sebagaimana kita dapati Bapak Ibu sekalian hakikatnya keberadaan orang tua. Atau boleh jadi sekarang ini kita pun telah merasakan dan mengalaminya. Serindu apapun kita kepada putra dan putri kita, kadang-kadang kita hanya memendamnya di dalam hati bahwa kita merindukan mereka sesungguhnya. Kita menginginkan mereka datang ke rumah kita dan menjenguk kita. Dan sebagaimana kita bisa merasakannya, betapa bahagianya ketika kita menerima telepon dari mereka, walaupun hanya sekedar menanyakan, apa kabar Ma, apa kabar Pa. Bukankah ucapan sapaan dan pertanyaan itu sangatlah membahagiakan kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah sesungguhnya betapa mudahnya membahagiakan orang tua. Namun, di tengah kemudahan itu boleh jadi kalau kita mengenang selama ini, tidak terfikirkan oleh kita ketika itu bahwa betapa berharganya sesungguhnya sapaan dari seorang anak itu kepada orang tuanya. Apalagi bila dengan sengaja datang mengunjunginya, maka tidak akan terhitungkan dan terbayangkan betapa kebahagiaan yang didapatkannya. Namun boleh jadi ayah dan ibu kita hanya memendam saja keinginan dan kerinduannya untuk berjumpa dengan anak-anaknya. Maka dari itulah di dalam kebersamaan kita setiap pagi seperti ini Bapak dan Ibu, bersama-sama kita mengisi segala kekosongan ataupun kelonggaran di dalam interaksi kita dengan ayah dan ibu kita ketika mereka masih ada bersama-sama dengan kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang telah mengajarkannya kepada kita. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah menuntun kita bahwa silaturahim dengan ayah dan ibu kita bukan hanya dilaksanakan ketika kita menjalani kehidupan bersama mereka, namun Rasulullah mengajarkan begitu detail dan rincinya bahwa bagaimana cara kita meneruskan silaturahim ketika ayah dan ibu kita sudah tiada. Dan sesungguhnya pada hakikatnya itulah silaturahim yang luar biasa. Dan sebagaimana halnya Rasulullah mengajarkan kepada kita bukan hanya kita mendoakannya,
tetapi kita meneruskan dan melanjutkan tali silaturahim, di mana kita tersilaturahimkan dengan seseorang ataupun sekelompok orang atas apa yang telah mereka lakukan. Dan itulah kekerabatan yang dihadirkan di dalam kehidupan kita semuanya. Dan bagaimana pula Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semuanya untuk terus kita memberikan nafkah, infak, dan sedekah kepada orang-orang yang berada di seputar kita, seraya berharap dan berdoa. Semoga atas apa yang kita lakukan, setiap kebaikan yang kita lakukan itu, dan kita iringi doa semoga menjadi amal ibadah dan catatan pahala berlipat ganda pula bagi ayah dan ibu kita. Maka sesungguhnya inilah cara kita di dalam merajut dan meneruskan tali silaturahim dengan ayah dan ibu kita meskipun mereka sudah tiada. Semoga ayah dan ibu kita bahagia di alam kuburnya. Allah lapangkan alam kuburnya, Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan, dan semoga hanya bagian daripada taman-taman surga menjadi taman kebahagiaan tiada tara yang Allah hadirkan bagi mereka di alam kuburnya, sampai nanti Allah bangkitkan di jannah terbaiknya. Dan begitu pun kepada bapak dan ibu yang betapa bahagianya masih berada ayah dan ibu ataupun salah satu dari mereka bersama bapak dan ibu. Semoga bapak dan ibu memanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan emas yang luar biasa ini. Datangilah mereka selagi bisa. Sapalah mereka begitu mudahnya, apalagi sekarang ini. Hanya dengan bermodalkan telepon, kita sudah bisa menyapa mereka. Dan mereka tidak membutuhkan sejatinya banyak-banyak pembicaraannya. Namun sapaan hanya sekedar menanyakan kabar saja sudah merupakan kebahagiaan yang luar biasa bagi mereka. Lakukanlah Bapak dan Ibu selagi bisa. Ridallahu fi ridhul walidain. Ridho Allah itu terdapat pada keridhaan kedua orang tuanya. Kepada ayah dan ibu kita dalam usia senjanya yang masih Allah berikan kesempatan melanjutkan perjalanan kehidupannya, sama-sama kita mendoakannya. Semoga Allah berikan umur yang barokah, kesehatan yang prima dalam melaksanakan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah isi hari-harinya dengan terus berzikir, dengan terus merenungkan segala kebesaran Allah yang dihadirkan dalam kehidupannya. Sampai pada waktunya semoga, apakah ayah dan ibu kita lebih dahulu ataukah kita yang lebih dulu, semoga ketika itu dipanggil dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam kebersamaan setiap pagi ini pula, saling doa mendoakan kita antara satu dengan yang lainnya. Kepada Bapak dan Ibu, para peserta ataupun sanak dan kerabat kita, keluarga kita, tetangga kita, yang dalam keadaan sakit ataupun mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita saling mendoakan dan kita himpun seluruh doa kita semuanya. Semoga kepada yang sakit, apakah dikarenakan COVID ataupun sakit lainnya, kepada Ibu Adi Suryanti, kemudian kepada Pak Yasmil Anwar, kemudian kepada Pak Syarif Ahmad Syarif Puradimaja, kepada Ibu Eti Wijayanti, dan Bapak dan Ibu lainnya walaupun tidak terinformasikan dalam forum ini. Sama-sama kita saling mendoakan semoga segera Allah sehatkan dan Allah sembuhkan, dan Allah isi hari-hari kita dengan penuh rasa syukur dan keikhlasan, dan dapat memberikan penyikapan terbaik dari apa yang telah Allah berikan bagi kita semuanya. Semoga kesembuhan dan kesehatan, kekuatan, kesabaran, keikhlasan Allah berikan untuk kita semuanya, agar kita dapat menjalani kehidupan ini sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan dan meneruskan pembacaan ayat suci Al-Quran dengan kita membaca ayat ke-110 sampai dengan ayat ke-113, dan selanjutnya akan diisi pula acara beranda kita pada pagi hari ini oleh guru kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Ahsin Sakho. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan keberkahan dalam kehadiran beliau dalam forum beranda pada pagi hari ini. Dengan seluruh harapan pinta dan doa yang telah kita sampaikan,
di dalam forum ini dan doa-doa khusus yang kita miliki masing-masing. Semoga Allah mengabulkan, Allah mengijabahkannya. Sama-sama kita membaca Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا
وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب 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 فأخذهم العذاب وهم ظالمون فأخذهم العذاب وهم ظالمون فأخذهم العذاب وهم ظالمون
فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فأخذهم العذاب وهم ظالمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.